Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi kontingensi. Kapan kita menggunakan korelasi kontingensi? Jadi korelasi kontingensi ini digunakan ketika data variabel X berjenis nominal dan data variabel Y berjenis ordinal. Misalkan ya, kita akan mencari korelasi antara dua variabel, variabel X dan variabel Y. Jadi yang satu itu datanya nominal dan yang satunya itu jenisnya ordinal. Atau data variabel X dan Y dua-duanya itu sama-sama berjenis nominal. Bisa dua-duanya nominal, bisa yang satunya nominal, lainnya ordinal, kayak gitu ya. Jadi kalau memenuhi ini kita menggunakan korelasi kontingensi dan bisa juga variabel yang dibagi dalam dua kategori atau lebih. Jadi, variabel yang akan kita cari korelasinya ini terdiri dari dua kategori atau tiga kategori atau empat kategori, kayak gitu ya, atau 5 dan seterusnya. Jadi, tiap variabel bisa dikategorikan dua ke atas, dua kategori atau lebih. Maka kita menggunakan korelasi kontingensi. Contoh nih, hipotesis, kita akan mencari korelasi antara film kesukaan dengan jenis kelamin. Hipotesis nolnya itu tidak terdapat korelasi, hipotesis alternatifnya terdapat korelasi antara film kesukaan dengan jenis kelamin. Nah, ini contohnya, misal film kesukaannya itu ada 3 jenis, 3 kategori film kesukaannya. Sedangkan jenis kelaminnya ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan. Sedangkan film kesukaannya misalkan kita buat ada 3 kategori di datanya. Maka kita menggunakan kontingensi. Nah, di sini kita akan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Statistik ujinya korelasi kontingensi dan kriteria keputusannya itu sama dengan korelasi pi. Jika Chi kuadrat hitungnya itu lebih besar atau sama dengan Chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ya. Dan rumusnya seperti ini. Sama seperti di korelasi pi, Chi kuadrat itu sama dengan total dari F0 min total dari F0 min Ft kuadrat per Ft gitu ya. Maaf, ini ada kesalahan tulis. Nah, ini kalau mau menghitung Chi kuadrat, kalau udah ketemu Chi kuadrat, langsung di kriteria keputusan. Sedangkan kita akan mencari seberapa kuat korelasinya, maka kita harus menghitung kakaknya dulu. Korelasi kontingensinya berapa. Ini rumusnya dari akar dari Chi kuadrat per Chi kuadrat plus N gitu ya. Contoh, dan derajat bebasnya sama per kategori kurangi 1, nanti dikalikan. Gitu ya. Langsung ke permasalahan. Ini korelasi kontingensi, misal ini ada data. Nih, akan mencari korelasi antara jenis kelamin dan film kesukaan. Misalnya jenis kelamin itu dari 2 kategori, wanita dan pria. Film kesukaannya ada 3 kategori. 3 kategori, ada film kategori nyanyian, film kategori petualangan, dan film kategori sejarah. Nah, untuk wanita yang menyukai nyanyian 80, wanita yang menyukai petualangan 5, wanita yang menyukai sejarah 15, pria yang menyukai nyanyian ada 10, pria menyukai film petualangan 70, pria yang menyukai film sejarah ada 20. Ini datanya tadi. Nah, di sini kita akan mencari, ini kan berarti tadi sebagai frekuensi observasi. Ini dianggap 1, 2, 3, 4 ini sebagai frekuensi observasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua frekuensi observasi atau FO. Nah, kita akan mencari frekuensi teoritik FT-nya menggunakan jumlah baris dikali jumlah kolom per N. Nah, ini. Frekuensi teoritiknya kita cari menggunakan rumus ini. Contoh nih, total baris wanita kita total 80 tambah 5 tambah 15, totalnya ada 100. Baris pria 10 tambah 70 tambah 20 juga ada 100. Berarti total N-nya ada 200 semuanya. Nah, kolom nyanyian ini totalnya 90, kolom petualangan
totalnya 75, kolom sejarah totalnya 35. Oke, ini totalnya di sini. Berarti N-nya totalnya seluruhnya 200. Maka kita akan mencari frekuensi teoritiknya seperti ini. Untuk frekuensi teoritik bagian wanita nyanyian, bagian sel ini, wanita yang menyukai nyanyian, total barisnya itu kan 100 baris wanita. Terus kolom nyanyiannya totalnya itu 90. Berarti 100 kali 90 dibagi N-nya 200. Gitu ya. Maka totalnya 45 untuk frekuensi teoritik yang bagian ini. Selanjutnya, kita akan mencari yang ini, frekuensi teoritik untuk yang pria nyanyian. Total baris pria itu 100, kolom nyanyian itu 90, berarti 100 kali 90 per N-nya 200. Sama, frekuensi teoritiknya 45. Kita lanjut untuk yang wanita petualangan. Ini total baris wanita itu 100, total kolom petualangan 75. Berarti 100 kali 75 dibagi 200. Totalnya adalah 37,5. Ini frekuensi teoritiknya. Sedangkan untuk yang pria petualangan, baris pria 100 totalnya, kolom petualangan 75, 100 kali 75 dibagi 200. Totalnya 37,5. Sedangkan untuk ini, wanita sejarah, total baris wanita 100, total kolom sejarah 35. Jadi 100 kali 35 dibagi 200. Hasil frekuensi teoritiknya 17,5. Untuk yang pria sejarah, itu total barisnya 100, total kolom sejarahnya 35, 100 kali 35 dibagi 200, hasilnya adalah 17,5. Ini yang di dalam kurung ini adalah frekuensi teoritik atau yang diharapkan. Nah, kalau sudah ketemu frekuensi teoritiknya, kita tinggal nih masukkan frekuensi observasinya, kita tuliskan menggunakan tabel bantuan. Frekuensi observasi, frekuensi teoritik kita tulis semua. Nah, sekarang kita kurangi FO min FT. 80 kurangi 45. Ini 5 kurangi 37,5. 15 kurangi 17,5. 80 kurangi 45. 5 kurangi 37,5. Maaf, ini harusnya negatif. 15 kurangi 17,5. Ini juga harusnya negatif. Nah, ini masing-masing dari ini dikuadratkan. Hasilnya di sini ya. Ini kuadrat, 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 kuadrat. Nah, hasil kuadratnya ini kita bagi masing-masing dibagi FT. 1225 dibagi 45 hasilnya ini. Ini bagi 37,5 hasilnya ini. 6,25 bagi 17,5 hasilnya ini. Ini bagi 45 hasilnya ini. 1056 dibagi 37,5 hasilnya ini. 6,25 dibagi 17,5 hasilnya ini. Nah, hasil dari pembagian tadi kita total semuanya. Ternyata totalnya, sigmanya totalnya adalah 111,492. Nah, ini yang disebut dengan chi kuadrat atau chi kuadrat. Maka diperoleh harga chi kuadratnya adalah 111,492. Ya. Iya, kalau kalian menghitung chi kuadrat, untuk menghitung apakah benar atau tidak penghitungan kalian, kalian pastikan FO itu totalnya sama dengan FT. Ini totalnya sama. Dan total dari FO min FT ini totalnya adalah 0. Jika ditotal sama dengan 0 dan total FO sama dengan total FT, maka nanti perhitungan kalian benar. Gitu ya. Nah, kita sudah memperoleh chi kuadratnya 111,492. Kita masukkan. Chi kuadrat hitungnya atau chi kuadrat hitungnya 111,492. Sekarang kita tinggal mencari chi kuadrat tabelnya. Nah, tadi untuk kategori filmnya itu kan ada 3. Kategori jenis kelaminnya ada 2. Berarti derajat bebasnya 3 kurangi 1 itu 2. 2 kurangi 1 itu 1. Berarti 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 1, 1. 2 kali 1, 2. Derajat bebasnya 2.
tabel K kuadrat derajat bebas 2 menggunakan alfa 0,05. Berarti nilai K kuadrat tabelnya adalah dengan derajat bebas 2 dan alfanya 0,05 adalah 5,99146. Nih, 5,99. Nah, sekarang kita bandingkan, ternyata hasil K kuadrat hitungnya itu lebih besar dari hasil K kuadrat tabel. Kalau lebih besar berarti H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kesimpulannya yang HA. Disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara film kesukaan dengan jenis kelamin. Jadi ini ada korelasi. Nah, sekarang kita akan mencari ada korelasi, korelasinya seberapa kuat. Maka kita akan mencari nilai korelasi kontingensinya menggunakan rumus ini. Nah, ini kita masukkan, berarti akar K kuadratnya 111,492 per K kuadrat plus N, 111,492 plus 200. Nah, ini kita total dulu yang bawah. Ini berarti 311,492. Lalu ini kita bagi, setelah itu kita akar. Hasilnya adalah 0,598. Nah, nilai korelasi kontingensinya adalah 0,598. Nah, ini berarti korelasinya kuat atau tidak? Kita lihat di tabel interpretasi. Karena 0,598 berarti di baris ini ya. 0,598 berarti terdapat korelasi yang sedang. Jadi tadi terdapat korelasi antara film kesukaan dengan jenis kelamin dengan tingkat korelasi sedang. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.